Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi trigonometri. Ini materi matematika wajib kelas 10 semester kedua, di mana fokus untuk video kali ini adalah relasi trigonometri sudut di kuadran pertama dan juga kuadran kedua. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama untuk pengetahuan adalah diharapkan teman-teman dapat menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan juga sudut-sudut berelasi. Sedangkan untuk keterampilannya diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hal tersebut. Materi secara umum, yang pertama adalah tentang pembagian kuadran, kemudian kita akan belajar relasi trigonometri untuk sudut kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat, serta untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Fokus untuk video kali ini, untuk sudut di kuadran pertama kita akan mempelajari relasi dengan sudut 90 derajat min theta, dan juga sudut 360 derajat plus theta. Sedangkan untuk kuadran kedua, fokus kita adalah ke rumus untuk sudut 90 derajat plus theta serta 180 derajat min theta. Nah, kita sering mendengar kata kuadran. Kuadran itu apa? Perhatikan kalau saya punya suatu bidang kartesius dan ada sumbu X dan juga sumbu Y, kedua sumbu ini akan membagi bidang tersebut menjadi 4 daerah. Nah, daerah ini yang kita sebut sebagai kuadran. Kuadran pertama letaknya di kanan atas untuk sudut di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran kedua ini di kiri atas untuk sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran ketiga di kiri bawah untuk sudut antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat dan sisanya kuadran keempat yang terakhir ada di kanan bawah untuk sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingat lagi ada reminder untuk perbandingan trigonometri. Perhatikan ya, kalau ada sudut theta itu sudut yang bermula dari titik 0,0 ke titik x, y, di mana di sini dia punya jari-jarinya r adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Teman-teman masih ingat sinus itu depan per miring, y per r, kosinus samping per miring, x per r, dan tangan itu depan per samping, y per x. Sebenarnya rumus ini bisa kita perluas atau kita generalisasi sebenarnya untuk sembarang titiknya di x, y, di mana teman-teman masih ingat ya, x itu untuk apsis dan y itu untuk ordinat, maka secara umum nilai sinus itu adalah perbandingan dari y per r, ordinat dan jari-jari. Kosinus itu x per r berarti perbandingannya apsis dan jari-jari, dan tangan itu y per x berarti perbandingan dari ordinat dan juga apsis. Sekarang kita masuk ke relasi trigonometri untuk sudut di kuadran pertama, yaitu untuk relasi sudut theta dengan 90 derajat min theta, atau sebenarnya ini adalah rumus-rumus pasangan sudut komplement. Sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya, jadi kalau mau mencari dari mana penurunan rumusnya bisa cek video sebelumnya. Di video ini saya akan langsung memberikan rumus akhirnya, yaitu sinus 90 derajat min theta itu akan sama dengan kosinus theta. Kosinus 90 derajat min theta sama dengan sin theta, dan tangan 90 derajat min theta sama dengan kotangan theta. Untuk kotangan, sekan, dan juga kosekan dari 90 derajat min theta bisa dilihat pada rumus berikut. Selanjutnya, untuk relasi sudut theta dengan 360 derajat plus theta, perhatikan kalau misalnya yang warna hijau ini sebesar theta, kemudian kita tarik garis, lalu ada titik P, A, B di sini. Kalau sudutnya 360 derajat plus theta, ingat 360 derajat itu sama dengan satu putaran. Jadi 360 derajat plus theta berarti setelah satu putaran masih nambah sudutnya sebesar theta. Kalau ini kita notasikan titik P aksen, koordinat dari P aksen itu tidak lain sama dengan titik P, yaitu A, B. Dengan demikian, perbandingan trigonometrinya, baik untuk sinus, kosinus, dan juga tangan dari 360 derajat plus theta, akan sama dengan sinus, kosinus, dan juga tangan dari theta. Dengan demikian, kita dapatkan rumus secara umum, ini rumus pokoknya untuk yang 90 derajat min theta adalah ini, sedangkan untuk yang 360 derajat plus theta adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ya, untuk yang 90 derajat min theta, sinus perbandingan trigonometrinya akan berubah. Sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangan jadi kotangan. Tapi untuk yang 360 derajat plus theta,
Sinus, kosinus, dan juga tangen dia akan tetap apa adanya, tidak berubah. Dan perhatikan juga bahwa tanda pada kuadran pertama, baik untuk sin, cos, dan juga tan, di sini tandanya positif semua, tidak ada negatifnya sama sekali. Oke, kita masuk ke contoh soal. Untuk setiap perbandingan trigonometri berikut, mari kita nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Komplement tadi yang kalau dijumlah jadinya 90 derajat. Sinus 21 derajat, jadi kita akan ubah dulu 21 itu kan bisa saja kita tulis sebagai 90 dikurangi 69. Kemudian tadi, rumus untuk pasangan sudut komplement, sinus nanti itu kan berpasangan dengan kosinus. Berarti kita dapat jadi kosinus 69 derajat. Lalu untuk cos 79 kita ubah jadi 90 min 11. Kosinus berubah menjadi sinus, jadi kita peroleh sinus 11 derajat. Terakhir, tangen 64 derajat, 64 diubah jadi 90 dikurangi 26 terlebih dahulu. Tangen berubah menjadi kotangen. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah kotangen 26 derajat. Next, kita masuk ke relasi trigonometri untuk sudut di kuadran kedua. Saya akan masuk ke relasi trigonometri untuk theta dengan sudut 180 derajat min theta terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R di sini. Kemudian titik P koordinatnya adalah X, Y. Theta ini adalah sudut POP aksen, sekian ini theta. Kemudian kalau titik P ini saya cerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi titik Q. Sekian ini X, maka kalau kita cerminkan sebesar ini juga X, tapi karena dia posisi di kuadran kedua berarti nanti jadinya negatif X. Lalu tingginya sama yaitu Y. Sehingga kita dapatkan koordinat Q itu adalah min X, Y. Kemudian karena ini kita cerminkan, artinya sudutnya, berarti di sini Q, O, Q aksen ini juga sebesar theta. Jadi, di sini kita punya POQ adalah 180 derajat dikurangi theta. Next, kita ingat lagi tadi remindernya, sinus itu perbandingan antara ordinat dan juga jari-jari. Untuk theta, berarti patokan kita adalah titik P di sini yang adalah XY, ordinatnya berarti Y, jari-jarinya R, berarti kita punya Y per R. Kalau untuk yang 180 derajat min theta, patokan kita di titik Q, di mana ordinatnya juga Y, jari-jarinya juga R. Dengan demikian kita dapat ini nilainya sama, berarti sin 180 derajat min theta akan sama dengan sinus theta. Reminder kedua tentang kosinus. Kalau kosinus itu perbandingan antara apsis dengan jari-jari. Kalau theta berarti apsisnya itu X, jari-jarinya R. Sedangkan untuk 180 derajat min theta, berarti dari titik Q, apsisnya adalah min X, kemudian jari-jarinya adalah R, atau bisa kita tulis jadi min dari X per R yang adalah min dari kosinus theta. Jadi kita dapat rumus kosinus 180 derajat min theta sama dengan minus kosinus theta. Selanjutnya, kalau tangen, ini perbandingan antara ordinat dan juga apsis. Untuk theta, nilai tangennya adalah ordinatnya itu Y, apsisnya itu X. Jadi kita dapat Y per X. Sedangkan untuk 180 derajat min theta, berarti kita lihat dari titik Q, ordinatnya adalah Y, apsisnya adalah min X. Jadi kita punya min Y per X, sehingga ini adalah negatif dari tangen theta. Jadi kita dapat rumusnya, tangen 180 derajat min theta sama dengan minus tangen theta. Berikutnya, kita masuk ke relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat plus theta. Perhatikan gambar berikut. Untuk mendapatkan relasi yang 90 derajat ditambah theta, maka titik P dengan koordinat X, Y ini dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga nantinya kita akan dapatkan koordinat Q ini sebesar min Y, X. Dari mana? Karena dari O ke P ini kan sebesar X. Kalau kita rotasikan berarti dari O ke atas ini atau dia akan sejajar dengan Q aksen ini juga sebesar X. Sehingga ini adalah X. Terus PP aksen ini kan sebesar Y, berarti sekian ini sebesar Y. Artinya, karena dia di kuadran kedua, berarti jadi negatif Y. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa menggunakan cara yang sama seperti penurunan rumus yang tadi. Kita mencari dulu
nilai sinus, kosinus, dan juga tangen dari theta maupun sudutnya yaitu sudut 90 derajat plus theta dengan reminder yang sama untuk sinus, kosinus, dan juga tangen tadi perbandingan apa dengan apa, misalnya absis dengan jari-jari, silahkan itu dicari. Dan nantinya akan teman-teman dapatkan bahwa sinus 90 derajat plus theta sama dengan kosinus theta. Sedangkan kosinus 90 derajat plus theta akan sama dengan negatif sinus theta. Tangen 90 derajat plus theta akan sama dengan minus kotangen theta. Silakan teman-teman bisa latihan sendiri di rumah untuk membuktikan rumus ini. Kemudian, ini saya tulis ulang lagi saja. Jadi ini untuk ringkasan rumus relasi trigonometri di kuadran kedua untuk yang 180 derajat minus theta. Perhatikan kalau ini 90 derajat plus theta, perbandingan trigonometrinya akan berubah. Sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangen jadi kotangen. Tetapi kalau untuk yang 180 derajat minus theta, dia tetap sin, cos tetap cos, tan juga tetap tan. Selanjutnya perhatikan juga untuk tanda. Untuk sinus, tandanya itu positif. Di sini positif, di sini positif. Kemudian untuk kosinus maupun tangen, di sini dia ada tanda negatif. Jadi di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus. Oke, kita masuk ke contoh. Nyatakan perbandingan trigonometri ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Sudut lancip itu artinya sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Bebas, teman-teman bisa pakai rumus yang 90 derajat plus atau yang 180 derajat minus. Di sini saya akan mengerjakan dengan dua cara ini, tapi silakan gunakan salah satu saja, tidak apa-apa. Kalau pakai yang 90 derajat plus, 121 itu kan bisa ditulis jadi 90 tambah 31. Sinusnya nanti akan berubah jadi kosinus, tandanya di kuadran kedua sinus itu positif, jadi plus kosinus 31 derajat. Kalau pakai rumus yang 180 derajat minus, 121 bisa dinyatakan sebagai 180 dikurangi 59 derajat. Sinusnya tetap sinus, tandanya juga plus, sehingga mendapatkan hasilnya sinus 59 derajat. Jadi kesimpulannya, bisa ditulis bahwa sin 121 derajat itu sama dengan kosinus 31 derajat atau sama dengan sinus 59 derajat. Ini tidak lain tadi adalah rumus untuk pasangan sudut berkomplement, karena ini kalau dijumlahkan 90 derajat. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh kedua untuk kosinus 146 derajat. 146 bisa ditulis jadi 90 tambah 56, kemudian karena kita pakai rumus yang 90 plus, berarti perbandingan trigonometrinya akan berubah. Kosinus akan berubah menjadi sinus. Sudutnya 56, tapi perlu diingat kosinus di kuadran kedua itu nilainya negatif, maka di sini ada negatifnya. Kalau mau pakai rumus yang 180 derajat minus, berarti 146 kita tulis jadi 180 dikurangi 34. Kosinusnya tetap kosinus, tapi tandanya menjadi minus karena kosinus bernilai negatif di kuadran kedua. Jadi kesimpulannya, kosinus 146 derajat itu sama dengan min sin 56 derajat, atau sama juga dengan min cos 34 derajat. Oke, kita sekarang ke contoh terakhir. Tanpa menggunakan kalkulator, silahkan tentukan nilai dari sin 150 derajat kali kosinus 135 derajat. Jadi kita akan menggunakan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kita tulis dulu soalnya sebagai berikut. Bebas sih teman-teman mau pakai yang rumus 90 derajat plus boleh, atau yang 180 derajat negatif boleh. Kalau saya sendiri lebih suka pakai yang 180 derajat min, karena di situ perbandingan trigonometrinya tidak perlu diubah, dia tetap. Jadi di sini saya tulis menggunakan 180 derajat min, 150 itu kan 180 dikurangi 30, 135 itu 180 dikurangi 45. Kemudian karena saya pakai rumus ini berarti perbandingannya tidak berubah. Sinus tetap sinus, berarti kita dapat sin 30 derajat. Kosinus tetap kosinus, kita dapat kosinus 45 derajat. Tapi perhatikan tandanya, kalau sinus di kuadran kedua itu positif, maka tandanya di sini plus. Tapi kosinus itu tandanya negatif, maka kita beri di sini negatif. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung saja. Sin 30 derajat itu kan setengah. Kosinus 45 derajat itu setengah akar 2 dikali negatif. Kemudian kita hitung, berarti akan kita peroleh min 1/4 akar 2.
Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.